Hai guys, balik lagi. Jadi gua hari ini lagi mau ngobrolin tentang apa sih itu seks, pacaran sama temen-temen gue. Ini dia. Perkenalin dong nama lu sebelumnya. Boleh, coba Sep dulu Sep. Gua Joseph Wijaya. Gua Justin Haryanto. Gua Kenzo. Nah, di sini karena kita konsepnya kan mau nanya apa sih pacaran dan sudut pandang lu mengenai pacaran. Nah, gua mau nanya, lu ini semuanya udah pacaran atau belum? Kalau gue sih udah lumayan lama juga sih pacaran, kisaran 2 tahun lah kurang lebih. Lama ya? Udah lumayan lah. Tapi gua agak nggak lama, tapi lama juga. Baru ya. Gimana ceritanya lama tapi nggak lama. Ya setengah tahun lah. Masih fresh. Kalau gua belum pernah pacaran Sama sekali? sama sekali. Kenapa Wow. nggak pacaran? Pertama, gua kan nggak suka pacaran. Kan juga kan pacaran kan umumnya kan katanya kan buat kenalan kan, tapi kan bisa cara lain. Berarti lu punya sudut pandang beda. Oke, jadi selanjutnya gua mau nanyain pertanyaan yang umum biasanya ditanyain. Tapi kan karena kalian posisinya beda-beda, pasti pandangannya, sudut pandang, dan jawabannya juga pasti beda. Nah, yang pertama, menurut kalian pacaran itu apa? Definisi pacaran tuh apa? Pacaran itu ya gimana kita bangun sebuah hubungan, dan kita berkomitmen untuk menikah lah. Oke, boleh. Kalau lu? Ini kalau menurut gue nih ya, pacaran yang pada umumnya biasanya kan orang dilakuin sama orang-orang yang udah dewasa. Betul. Dewasa nih. Tapi di balik itu juga banyak yang emang masih remaja-remaja buat pacaran. Sedangkan kalau yang dewasa nih, dia pacaran buat emang tujuannya buat lanjut ke tahap selanjutnya, kayak misalnya kayak nikah. Sedangkan kalau kata-kata remaja, dia pacaran tuh emang bukan cuma nyari kebahagiaannya doang sih. Jadi sesuai umurnya lah. Cuma emang ada juga remaja yang emang udah istilahnya dewasa secara pikiran biasanya. Itu emang dia bisa paham juga, bisa bikin komitmen juga sama pacaran. Keren ya, bisa komitmen. Tapi beda-beda lah istilahnya. Ada juga yang emang udah dewasa tapi umurnya masih rendah, masih kecil. Ada juga yang Pemikirannya lah ya. ya, ada juga yang emang udah gede lah istilahnya umurnya, tapi pemikirannya masih remaja gitu. Kalau menurut lu Sob, pacaran tuh apa? Pacaran itu orang yang menjalin hubungan untuk ke jenjang pernikahan, untuk mempertanggungjawabkan keduanya, lebih kayak partner hidup. Intens ya desanya. Nah, menurut kalian pacaran itu boleh atau enggak? Balik lagi di suatu hubungan itu kan kita remaja ya, dua secara mental, finansial, umur dan lain-lain. Ya kalau kita udah sama-sama dewasa ya wajar aja. Berarti lu kayak jawabannya tuh kayak tergantung orangnya. Kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih ada posisi wajar, ada posisi gak wajar kan. Yang gak wajar tuh emang yang istilahnya yang masih kecil-kecil lah. Yang emang belum ngerti tuh pacaran sebenarnya intinya apa sih? Buat kemana sih pacaran tuh buat apa sih? Jangan kalau misalnya yang emang udah dewasa, mungkin dia emang udah bisa kayak memahami lawan jenisnya pacaran misalnya. Jadi istilahnya balik lagi ke orangnya, sesuai orangnya. Orangnya tuh ngerti tentang pacaran, ya pacaran tuh apa sih? Enggak. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua pribadi ya, itu pacaran itu gak usah lah ya. Soalnya yang pertama itu gua lihat itu banyak anak-anak muda kita, banyak generasi kita itu banyak yang masih nggak bisa nahan diri, masih kanak-kanak, pengennya itu happy aja, padahal sebenarnya itu pacaran itu tanggung jawabnya lebih gede, pasti lebih stres juga. Berarti di sini itu lo berdua posisinya kayak tergantung orangnya dan lo itu nggak setuju. Oke. Daripada lama-lama langsung ke pertanyaan ke berapa? Ketiga ya berarti ya. Sebenarnya jatuh cinta itu wajar atau enggak? Menurut lo? Menurut gue dulu ya. Oke, jatuh cinta kalau menurut gue tuh kayak sebenarnya wajar aja. Tapi emang istilah wajar itu bisa kita lihat dari cara dia.
Tapi menurut gue istilahnya wajar-wajar aja selama ini itu baik-baik aja. Bukan emang istilahnya kayak toxic lah atau gimana lah. Sebenarnya pacaran juga emang bisa ngebantu diri kita juga buat fokus. Buat kayak kita lagi capek nih, kita nyari semangat, kita bisa lanjut kita kayak kita bantuin lah sampai gitu. Kalau menurut gue ya jatuh cinta itu wajar aja kalau dilakukan dalam hal yang positif. Kayak kita dukung satu sama lain, bantu satu sama lain, ya gitu. Kalau lu gimana? Wajar nggak? Kalau menurut gue itu wajar, karena kalau manusia itu didesain buat jatuh cinta sama lain lawan jenisnya ya. Kalau nggak cinta satu lawan jenisnya itu, maksudnya ke cewek itu nggak bakal berkembang biak, nggak bakal sampai sekarang kan manusia kan masih ada mati. Nah guys, FYI, sebenarnya jatuh cinta itu memang betul jawaban mereka wajar. Karena sepengetahuan gue, itu tuh jatuh cinta tuh kalau nggak salah tuh apa ya namanya? Ada hormonnya. Hormon, betul. Coba kalian cek deh, hormonnya hormon apa? Nih, coba terus cari dulu deh. Cari ya, Hormon kita apa cari sih? di Google ya. Lama ya, Coba. lama memang. Nah, nih, jadi kalau misalnya jatuh cinta tuh sebenarnya dia balik lagi ke reaksi kimianya di bagian banjirnya hormon di dalam otak kita sendiri. Nah, hormonnya itu ada banyak, nggak banyak banget sih, cuma ada 5. Yang pertama tuh kayak hormon testosteron, hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon estrogen, sama hormon vasopressin. Jadi yang cinta tuh istilahnya sebenarnya cara kerja otak kita lagi hormon itu kalau kita udah jatuh cinta pasti hormon di otak kita tuh udah pasti kerja, kita tuh nggak bakal sadar, jadi istilahnya kita tuh ada di bawah alam sadar dan yang kerja tuh hormon kita semuanya. Ya guys, itu informasi yang sangat penting. Jadi jatuh cinta itu wajar. Nah selanjutnya yang keempat nih, menurut kalian tuh mendingan jadi temen atau pacaran aja ketika umur kita tuh memang masih remaja nih kayak gini? Dulu nih mau jawab. Gue kan ya, menurut gue ya kalau posisi kita sebagai remaja, kita kan belum dewasa secara mental, pikiran, umur ataupun finansial kan. Jadi menurut gue sih lebih baik jangan dulu. Terus kalau jalan nggak perlu pacaran, nggak perlu pacaran. Ya karena ya gue dewa, ya gue kan udah komitmen sama cewek gue. Iya. Ya, kalau menurut gue nih ya, sebenarnya kalau di remaja tuh emang kebanyakan ya pada umumnya dia tuh salah gunain pacaran. Ya istilahnya dia tuh ke bagian negatifnya. Sedangkan kalau pacaran negatif lebih kita ngambil positifnya aja sebenarnya bisa. Jadi selama pacaran ya kita buat sebenarnya lagi kita yang gue bilang buat bantu nge-push semangat kita juga, buat istilahnya memahami satu sama lain, belajar memahami satu sama lain. Terus kayak kita juga bisa mencari kesalahan kita berdua. Kita tuh sebenarnya sikap kita tuh yang salah tuh gimana sih? Ya kita bisa ngeperbaikin diri juga. Dan saling peduli lah ya. Selalu. Menurut saya Kalau menurut gue ya ada. gimana? Apa tuh? Bedanya? Karena sejujurnya pacaran itu kan bukan opsi yang pertama dan utama. Jadi kan banyak opsi-opsi lain seperti tunangan yang sifatnya lebih memikat gitu. Bentar. Tunangan kan di umur kita sekarang masih kita masih sekolah. Bisa tapi kayak kelamaan sih. Oh mungkin maksudnya gini kali ya, remaja tuh jangan pacaran dulu, udah gede baru langsung tunangan gitu. Kirain gue kan Iya ya, nggak logis ya. Nggak logis. Bisa mungkin tapi kan kagak kayak gitu lah ya. Enggak. Ya siap. Oke lanjutnya, nah kan ada yang pacaran sama enggak nih, posisikan diri kalian tuh kayak pacaran tuh merugikan atau enggak menurut kalian? Tapi kalau menurut gue sih ya ini banget sih. Mungkin emang ada bagian ruginya kayak misalnya emang kalian itu udah capek nih, tapi ditambah ada masalah konflik, nah itu memang capek juga. Tapi emang itu mungkin
intinya dikit aja sih kalau misalnya kayak kalau menurut gue sih nggak rugi banget, soalnya emang pasti banyak buat ngebantunya juga. Dan misalnya kayak di posisi kita sekarang nih, kita bisa saling bantu, misalnya kayak paling kecil kan minimal bantu saling ngerjain juga sih. Oh iya betul. Ya gitu sih. Betul. Benar ada yang kayak gitu bilang, kalau nggak rugi banget kalau dalam sebuah hubungan itu ya masih ada labilnya lah. Wajar lah ya. Menurut kita gimana? Kalau menurut gue sih rugi ya. Kenapa tuh? Soalnya yang pertama itu yang tadi kan hormon-hormon testosteron, dopamin dan lain-lainnya itu kalau udah banjir kita itu kita bakal lost control. Jadi kita pasti bilang ke whatsapp bisa aja terjadi hal-hal ini. Aku yang tidak diinginkan ya. Nah, mau tanya nih ke kameramen, ini udah berapa menit ya? Oh udah 10. Karena udah lama waktunya, kita langsung aja ya ke definisi seks. Jadi gue ada pertanyaan, menurut kalian definisi seks itu apa nih? Pasti orang-orang yang nonton nih pasti apa nih? Nggak Kan? ngancing-ngancing Iya nih, asal coba pada jelasin. tahu nih. Kalau menurut gue nih ya, dari istilahnya dari emang banyak seminar juga psikologi lah, kayak di bagian sosiolog lah. Nah, jadi sebenarnya seks itu bukan ke arah yang aneh-aneh. Seks itu lebih ke jenis kelamin kita, kayak pria, wanita, cowok, cewek, istilahnya gitu lah. Kalau seks itu lebih ke juga kan itu jenis kelamin bukan yang aneh-aneh. Tuh. Di seminar sekolah, kalian dengar nggak? Tahu nggak? Iya. Tahu dong. Nah, berarti sama ya kalau seks itu adalah gender, yaitu cewek dan cowok ya. Nah, pertanyaan terakhir. Nggak terakhir sih. Menurut kalian seks itu apa? Salah. Gak apa-apa ya. Udah pusing, udah sore, udah capek. Oke, bener. Berarti pertanyaan terakhir. Apakah jika kurang lebih 24 bulan pacaran, nih posisikan kalau 24 bulan pacaran atau 2 tahun pacaran, itu udah pasti melakukan hal seks itu atau enggak? Kemungkinan besar sih iya, karena tadi balik lagi ke yang bagian hormon itu, hormon yang ada di dalam otak. Nah, kenapa? Karena kita tuh di bawah alam sadar lagi yang gue pegang tadi. Itu emang kesadaran kita yang sebenarnya itu ada di bawah alam sadar, itu tuh ketimpa sama hormon otak kita. Kan hormon ada banyak jenisnya tuh. Nah itu belum lagi tuh kalau misalnya kita pacaran, udah apalagi 24 bulan ya 2 tahun lah ya. Iya. Nah itu benar-benar kerja semua hormon 5-5-nya ini. Ini 5 hormon tuh benar-benar jalan semua di otak, ngumpul semua. Jadi istilahnya kita juga nggak bisa berpikir jernih. Menurut tuh? Benar kata Kenzo, kita tuh masih remaja, masih dipengaruhi sama hormon kita. Jadi, tapi ada juga tuh yang enggak, kalau udah siap gitu. Udah matang secara Iya. pikiran gitu kali ya. Menurut tuh gimana? Kalau menurut gua sih ya 2 tahun itu emang masa-masa hormon yang tingginya, hormon dopamin itu. Soalnya kalau hormon dopamin dan lain-lainnya itu udah sampai ke otak, kerasionalan kita bakal berkurang. Yang pertama, saraf kita juga kurang, jadi kurang rasional. Jadi kita pertimbangan dalam keputusannya kita akan kurang. Bukan sarafnya kurang kali ya, cuma salah satu bagian dari apa namanya? Sel apa sih namanya? Yang pokoknya bagian otak yang tadi disebutin tuh yang di awal tuh yang ada 5. Hormon. Iya, hormon mungkin lebih salah satunya bekerja lebih banyak kali Ya, ya. lebih ngedorong lah. Itu ketimpa sama yang lain. Tapi kan di sini lu pacaran 2 tahun. Gimana tuh? Sebenarnya balik lagi kayak dia bilang, Apa tuh? bisa jadi enggak. Tapi Oh. kemungkinan besar nih ya. Oh. Kayak yang ada yang dijelasin juga, banyak yang dijelasin. Kalau misalnya di 2 tahun itu emang keras-kerasnya tuh hormon di otak tuh kerja semua, Oh, oke. bener-bener keras di otak. Oke. Jadi kita juga kayak nggak bisa
nentuin jalan kita kemana. Kita tuh dijalanin sama hormon. Oke, segitu aja guys podcastnya. Thank you, bye bye.